dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menurut Asy-Syalabi ada beberapa faktor mengapa para pemimpin di kota Mekah menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faktor, diantaranya satu ini menurut Syalabi ya, menurut Asy-Syalabi. Yang satu adalah, yang pertama adalah kaum Quraisy merasa khawatir, terutama tokoh-tokohnya, bahwa kekuasaannya akan tergeser atau diambil alih oleh Nabi besar Muhammad. Ya. Jadi mereka khawatir karena mereka masing-masing suku itu mempunyai tokoh-tokoh yang berpengaruh. Dengan keberadaan Islam, dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW, mereka khawatir akan kepemimpinannya akan diambil alih oleh Islam. Kemudian di sini yang kedua menurut Asy-Syalabi, persamaan yang hak yang didakwakan Nabi Muhammad SAW mengancam Quraisy, mengancam suku Bani Quraisy, bahwa kemuliaan manusia itu diukur akan ketakwaannya, bukan karena harta. Tetapi mereka berpendapat bahwa kedudukan, kehormatan seseorang karena kehormatan dan hartanya dan kedudukannya. Tapi dalam Islam, konsep Islam tidak ada. Kemuliaan seseorang sama di mata Allah, sama di mata konsep Islam. Tidak ada yang kedudukannya tinggi, tidak ada yang kedudukannya paling rendah, tidak ada kasta. Jadi konsep Islam memiliki konsep yang sama. Kelebihan mereka, kelebihan individu daripada Islam itu sendiri pada nilai-nilai takwa yang diembannya tentu secara pribadi. Jadi mereka takut dengan konsep itu, bahwa kedudukan manusia sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takut. Yang ketiga, takut dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Ini keyakinan mereka. Karena mereka tidak mempercayai ada kehidupan lagi sesudah mati. Nah, ini sama dengan akidah ateis ya, yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, Allah. Jadi tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, itu akidah mereka pada saat itu. Jadi konsep-konsep itu ditakutkan kepada mereka. Kemudian yang faktor yang keempat adalah taklid kepada nenek moyang dan para leluhurnya. Taklid atau mengikuti buta, mengikuti keyakinan mereka tanpa meneliti, tanpa merenung apakah memang benar atau tidak benar. Jadi mereka sangat yakin, taklid. Nah, orang yang taklid ini ada di semua lini ya, baik itu dalam masyarakat Islam sekarang. Taklid artinya mereka meyakini sekali tapi tidak mengetahui. Artinya dia tidak berusaha untuk tahu apa sih ini sebenarnya. Jadi taklid buta. Ini taklid buta ini sebaiknya tidak lanjut ya. Artinya harus kita sebagai Islam, masyarakat Islam, tentu kita harus tahu ilmu ya. Kita harus tahu ilmu apapun dalam syariat Islam. Jangan bertaklid buta. Kemudian yang faktor yang kelima adalah patung-patung atau berhala-berhala yang mereka buat, yang mereka perniagakan, akan menjadi tidak laku. Karena konsep Islam adalah melarang menyembah patung atau berhala. Nah, ini barangkali suatu
alasan mereka takut bisnis patungnya hilang dengan adanya akidah kepada beriman kepada Allah, ya, dan mengharamkan menyembah patung. Ini mungkin ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi mereka menolak Nabi Muhammad dan ajaran Islam itu sendiri. Jadi menjadi suatu ancaman bagi mereka. Menurut Joseph Hill, sebagaimana yang dikutip Ka'ali, bahwa perlawanan para pemimpin musyrikin Mekah bukanlah semata-mata penolakan terhadap ajaran tauhid yang dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru dikarenakan ajaran Islam itu menghendaki perombakan sosial dan politik yang mengancam posisi mereka. Jadi bukan hanya saja kepada keyakinan tauhid, tetapi mengancam perombakan sosial politik pada kehidupan mereka. Sosial politik, ya. Jadi itu menjadi bukan hanya semata-mata karena menolak karena akidah, tetapi akan mempengaruhi sosial politiknya, ya. Jadi banyak masyarakat yang tahu, salah satunya di antara tadi, ya, bahwa patung-patungnya tidak dibeli lagi, ya. Kemudian kepemimpinan itu masyarakat manusia, insan manusia di mata Allah sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, sama. Menyadari bahwa mereka tidak dapat membungkam dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau menghancurkan gerakannya, orang-orang Quraisy menempuh jalan kompromi, ya. Menempuh jalan kompromi. Dengan cara apa? Dengan cara berdialog. Tetapi mereka tidak menginginkan orang-orang yang kastanya di bawah mereka itu bersama, duduk bersama. Nah, ini yang ditolak. Dan Rasul ditegur. Tegur bahwa dan janganlah kamu, di sini dalam satu ayat, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya, keridhoan Allah. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, ya. Jadi masing-masing beban itu karena perbuatan masing-masing. Tidak ada satu orang memikul beban orang lain, ya. Di sini yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah memperingatkan ketika ada misi orang-orang kafir Quraisy untuk berdialog. Tapi orang-orang kafir Quraisy tidak menghendaki ada orang-orang yang kastanya lebih rendah dari dia duduk bersama, ya. Jadi mereka menghendaki kasta kepemimpinan mereka sangat harga mati. Jadi sehingga ini menjadi satu ancaman bagi keberadaan dakwah itu sendiri. Dan ini terjadi terus-menerus, ya, sampai terjadi ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan, penyiksaan pada pengikut-pengikut Rasul, pengikut-pengikut Islam, orang-orang yang beriman kepada Islam. Jadi di sini Rasul di periode Madinah, di kota Yasrib, itu mendirikan menjadi kepala pemerintahan, juga menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Dan dalam satu keterangan di sini penduduk atau penghuni
kota Madinah, Yasrib itu bermacam-macam keyakinannya. Dan banyak diantaranya yang beriman kepada Rasul, tetapi tidak sedikit yang tidak beriman. Di sini Nabi Muhammad SAW mulai menata masyarakat dan negara baru dan meletakkan dasar-dasar bermasyarakat dengan bernegara. Yang pertama dasar-dasarnya adalah mendirikan masjid. Ya, walaupun tidak penduduknya mayoritas, tetapi yang pertama-tama konsepnya adalah mendirikan masjid. Di tempat ini kaum muslimin dapat bertemu, mengerjakan ibadah berjamaah, belajar, mengadili perkara, jual beli, dan hal-hal yang lain. Jadi fungsi masjid itu dimaksimalkan. Bahkan masjid pada masa Nabi menjadi pusat pemerintahan. Barangkali karena kondisi yang memang keberadaannya cuma segitu. Jadi masjid sebagai tempat berniaga, tempat berjamaah, juga sebagai pusat kepala pemerintahan. Karena memang kondisi saat itu masih sangat minim ya. Tapi bukan berarti bahwa harus diaplikasikan pada masa sekarang. Jadi fungsi masjid memang di situ sangat komplit ya. Kemudian yang kedua, di sini menciptakan pondasi kemasyarakatan dengan mengikat tali persaudaraan ukhuwah. Mengikat tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang beriman yang berasal dari Mekah. Dan kaum ansor adalah orang-orang yang beriman yang memang penduduk asli kota Yasrib, kota Madinah. Jadi mengikat tali ukhuwah persaudaraan, ya, semakin kuat ya, bahwa Islam itu tidak disekat oleh daerah, tidak disekat oleh negara, tetapi Islam itu adalah universal. Ya, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ke seluruh penjuru dunia. Jadi idealnya Islam memiliki ukhuwah persatuan ya, persatuan Islam. Yang di sini dicontohkan dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Tetapi bisa ditafsirkan sekarang menjadi orang-orang sedunia, ukhuwah Islamiyah. Ketika ukhuwah Islamiyah ada eksistensinya, maka Islam sangat kuat ya. Artinya tidak goyah oleh ancaman dari pemahaman lain. Ketiga, menjalin hubungan persahabatan antara kaum muslimin dengan kaum non-muslim. Nah, ini menjadi satu informasi penting bahwa hubungan kemanusiaan itu tidak tersekat oleh keyakinan. Keempat, meletakkan dasar-dasar politik ekonomi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,